Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khandam min rabbil khasana bi Muhammadin wa akhadna min al-madil jahli wa dayajri alhamdulillah alladhi hadana bi amdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil izni wa qad nadana labika ya man dallana wa hadana sallallahu alaihi wasallam wa barak alaihi wa ala alihi al-mukarramun wal mukhtaramun. Langsung saja kita doakan sahibul majlis Ustaz Badrianji menjadikan sebab wasilahnya kita kumpul di tempat ini, mudah-mudahan beliau disehatkan badannya oleh Allah, dipanjangkan umurnya serta seluruh niat dan hajat-hajatnya, amin ya rabbal. Di sini juga ada tamu kita Al-Habib Hasan bin Ahmad Sahab, kita doakan beliau berpanjang umur, sehat al-afiyah, berkah selamat dunia wal akhirah. Di sini juga ada Ustaz Sadiq, di sini juga ada Ustaz Rahmat. Aikin marga Ustaz Ipan Makarim, antum marga naon? Alfamaret. Biar kaya insyaallah Ustaz Rahmat Alfamaret, beberapa panjang umur, sehat al-afiyah. Di sini juga ada Habib Sami bin Mustafa Al-Atoh. Kita doakan semuanya guru-guru kita yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan datang ke sini bawa dosa, pulang bawa pahala insyaallah, amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan dosa kita yang banyak diganti oleh pahala oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin, sebetulnya saya tidak akan hadir pada hari ini karena memang satu, bagi saya karomah kalau pagi itu tidur Bu, karena malamnya jadi pagi, paginya jadi malam. Saya belum tidur dan juga saya baru pulang dari Bandung, seperti mana Ustaz Badri pun tahu, cuman pura-pura nggak tahu karena tawadu, karena hebahnya luar biasa. Saya pulang dari Bandung, saya langsung datang ke sini dikarenakan bukan karena undangan beliau, saya datang dikarenakan saya melihat pamfletnya yaitu Majelis Rasulullah yang banyak menjadikan sebab saya semangat dalam berdakwah dan mondok sebagainya, berkat daripada terinspirasi dari perjuangan dakwah daripada Al-Habib Munjid bin Fuad Musa. Semoga Allah angkat derajat beliau, amin ya rabbal. Dan juga pada hari ini seperti mana disebutkan oleh Ustaz Badri tadi, kita memuliakan seorang manusia yang mana manusia tersebut manusia yang mulia karena kemuliaannya dimuliakan oleh Sang Maha Mulia, manusia yang paling indah karena keindahannya diindahkan oleh yang Maha Indah, manusia yang akan menjadi penolong umat, harapan semua umat, harapan semua manusia. Siapa kalau bukan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat dikatakan inna zakarul salihin tajallu rahmah. Kala kita melihat mengingat daripada orang-orang saleh, turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ulama salat di kalangan habaib, saya lupa namanya, kalau nggak salah Habib Muhammad bin Umar Habsyi itu siapa saya lupa, mengatakan kenapa kok bisa, pertanyaan kenapa tak kalah mengingat dari inna zakarus salihin, tak kalah mengingat daripada orang-orang saleh, itu bisa menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasanya sebabnya saat diantaranya yaitu ziyadatul mahabbah, bertambahnya kecintaan terhadap para ulama, karena berdasarkan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akramana aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah famawahu jannah. Barang siapa yang memuliakan daripada orang-orang alim, maka dia sama dengan memuliakan baginda Nabi besar Muhammad. Dengar salawat semuanya salawat biar kita pulang dari sini. Mungkin beberapa ilmu kita yang kita bisa amalkan cuman sedikit, mungkin dari ceramah nanti para habaib kita mungkin sedikit yang kita ingat. Kita pulang dari sini mungkin bawa ilmu sedikit doang, tapi maksimal kita pulang dari sini membawa salawat yang banyak menjadikan bekal kita di akhirat insyaallah, amin. Itu barang siapa man akraman aliman, saya ulangi lagi, man akraman aliman faqad akramani, siapa orang yang memuliakan daripada orang-orang alim maka dia sama dengan memuliakan aku, maksudnya memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man akramani faqad akramallah, dan barang siapa yang memuliakan aku kata Nabi maka dia sama dengan memuliakan Allah. Wa man akramallah famawahu jannah, dan siapa yang telah memuliakan Allah maka tempat kembalinya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Yaitu kita memuliakan orang-orang alim. Kalau kita memuliakan, mengingat daripada orang-orang alim saja, mengingat daripada zakarus salihin, mengingat daripada orang saleh saja bisa turun rahmatnya Allah. Kada ziyadatul mahabbah, bertambah kecintaan kita terhadap mereka, karena otomatis kita mengingat daripada orang-orang saleh para ulama, otomatis mau ulamanya seorang habaib, mau ulamanya bukan habaib, tetap ulama-ulama itu adalah al-ulama warasatul anbiya, ulama ada warisan Nabi Muhammad. Mana salawatnya? Sallallahu alaihi Nabi. Kalau melihat zakarus salihin dan rahmat, kita melihat mengingat orang saleh saja udah menjadikan kita turun rahmatnya Allah, karena kita otomatis mengingat bahwasanya para ulama al-ulama warasatul anbiya, mau itu habaib ataupun bukan habaib selagi itu ulama, apalagi kalau ulamanya juga keturunan Nabi Muhammad
otomatis kita mengingat bahwasanya ulama tersebut adalah warisannya Nabi Muhammad, cucunya Nabi Muhammad, yang mewariskan ilmunya Nabi Muhammad, yang meneruskan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan kita yang pada hari ini, kalau kita mengingat orang-orang soleh saja bisa menjadikan turun rahmatnya Allah, maka bagaimana kita pada hari ini kita sedang mengingat dan memuliakan manusia yang dimuliakan oleh Allah, manusia yang indah karena diindahkan oleh Allah, yaitu baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah mengingat orang soleh aja udah beruntung, mengingat para salafun soleh aja udah beruntung. Maka bagaimana dengan kita di pagi hari ini? Kita sedang apa? Sedang memuji, sedang memuliakan, sedang bersalawat, mengingat manusia yang akan menjadi penolong umat, manusia harapan daripada semua manusia yang akan memohon nanti kepada Allah agar keselamatan atas hambanya Allah sebagai umatnya. Maka kita adalah salah satu umatnya Nabi Muhammad yang selalu dirindukan oleh Nabi. Nabi Muhammad seringkali menangis, di antara tangisannya merindukan kita sebagai umatnya. Inilah kita yang pada hari ini, di pagi hari ini, mengingat Nabi Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad, mengingat keutamaan Nabi Muhammad. Maka sebelum kita ketahuilah, apabila pada hari ini yang datang karena cinta dengan Nabi Muhammad, betul? Yang datang ke sini karena cinta nggak sama Nabi? Rindu nggak dengan Nabi? Pada sesungguhnya maka malulah kita. Kenapa? Karena sebelum kita merindukan Nabi, sesungguhnya Nabi Muhammad lebih awal merindukan kita. Kita memuji Nabi, kita bersalawat kepada Nabi, merindukan Nabi, karena sesungguhnya Nabi Muhammad yang terlebih dahulu merindukan kita, mencintai kita. Maka kita pada hari ini tidak sedikit pun daripada kita memuji Nabi, tidak sedikit pun bertambah kemuliaan Nabi Muhammad. Mana salawatnya? Mana salawatnya? Berkencang salawat. Mungkin nanti akan disampaikan oleh guru kita Alwi Hasan nanti bagaimana orang-orang yang mendengar nama Nabi itu tapi nggak salawat, nanti ada. Mungkin nanti disampaikan oleh guru-guru kita tentang bagaimana ataupun apa akibatnya ketika orang mendengar nama tidak bersalat. Mungkin nanti dijelaskan, tidak akan panjang lebar karena waktu sudah 9:30 juga, waktu sudah pagi, guru kita sudah datang. Intinya kalau kita hadir maulid jangan lepas dari lidah kita kalau mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pesan saya kepada antum, bukan saya pengen nasihat dari antum biar salawat terus, tapi mengingatkan pada diri sendiri. Intinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada antum semuanya untuk apa? Kuntu hibbunallah fattabi'uni, bukan famdahuni. Kuntu hibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai ya Muhammad, apabila mereka mencintai aku, kata Allah, fattabi'uni, maksudnya ikutin. Ikutin siapa? Ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak diperintahkan famdahuni, enggak, kita enggak diperintahkan memuji Nabi. Kita pada hari ini memuji Nabi, bersalawat kepada Nabi, sedikit pun tidak menjadikan bertambah kemuliaan Nabi Muhammad. Karena sudah cukup Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qattahabunallahu fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Apabila kali daripada hamba-hambanya Allah nih, antum kalau udah mengikuti Nabi, baru yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, baru Allah akan cinta terhadap kalian dan akan mengampuni apa-apa yang ada pada diri kalian, dosa-dosa kalian mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita cinta terhadap Allah, cinta terhadap Nabi, satu apa kata Allah? Apabila mencintai Allah, kita disuruh ngapain? Kalau kita cinta terhadap Allah, kita disuruh ngapain? Disuruh muji Nabi. Allah nyuruh kita bukan muji Nabi, tapi fattabi'uni, ikutin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na barakatihim wa khdina al-husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-khidami. Hadirin, ini yang bisa Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan juga sebetulnya saya sudah cukup sebetulnya duduk di sini, tidak mengharapkan apa-apa karena udah banyak para habib yang ada pada hari ini. Namun saya mengijabah dari apa yang diminta oleh Ustaz Badri, demi mudah-mudahan dengan saya menurutkan apa perintahkan dari beliau, mudah-mudahan saya pun dikabul dan hajatnya, amin insya Allah. Dan mudah-mudahan antum yang hadir pada hari ini yang punya hajat, yang pengen duitnya lancar, duitnya gampang, pokoknya yang punya belum kerjaan, mudah-mudahan pulang dari sini berkat Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah kabulkan segala niat hajatnya. Terakhir saya lupa, maaf saya lupa, tidak luput kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, semoga Allah berikan kemenangan untuk Palestina. Allah telah menunjukkan kebesarannya bahwasanya di negeri Palestina tidak ada satupun yang berani mengibarkan bendera Palestina karena dilarang oleh Zionis Israel.
Makanya mereka mengganti bendera Palestina dengan semangka, karena memang kebetulan semangka warnanya sama dengan bendera Palestina. Akan tetapi para masyarakat, warga-warga Palestina, tidak ada satu pun yang mengibarkan bendera Palestina diganti dengan semangka, karena diancam oleh jurus Israel, dilarang oleh Israel, tidak boleh mengibarkan bendera Palestina. Tapi Allah yang maha besar sedang menunjukkan kebesarannya. Bendera Palestina tidak dikibarkan di negara Palestina, tapi di seluruh dunia, di penjuru dunia, di negara manapun saat ini mengibarkan bendera Palestina. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah menangkan Palestina. Amin ya rabbal alamin. Wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.